Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berjumpa pada sore hari ini dalam rangka melanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab yang pada kesempatan kali ini telah sampai pada poin ke-9 dari pasal berkaitan dengan adab seputar salam. Terakhir kita kemarin membahas tentang bagaimana adab antara orang yang berjalan dengan orang yang duduk, siapa yang lebih dulu memberi salam, antara yang tua dengan yang muda, dan seterusnya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan berkaitan dengan hukum memberi salam kepada wanita asing atau wanita yang bukan mahram. Kita bacakan Assalamu alal mar'ati al-ajnabiyah. Pembahasan berkaitan dengan salam kepada wanita non-mahram. Salamur rajuli 'alal mar'ati al-ajnabiyyati mana'ahu ba'du ahli ilm. Salamnya seorang laki-laki kepada wanita yang bukan mahramnya itu dilarang oleh sebagian ulama. Wa ajazahu ba'duhum biqaidi amnil fitnah. Dan sebagian ulama membolehkan dengan syarat aman dari fitnah, ya, aman dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Wa ba'duhum fassala faqala. Dan sebagian lagi ulama mereka memberikan rincian in kanat syabatan jamilatan lam yajuz. Kalau wanitanya itu adalah wanita muda dan cantik, maka tidak boleh memberi salam kepada wanita yang demikian. Wa in kanat ajuzan jaza. Namun kalau dia sudah tua renta, maka boleh. Ini rincian sebagian ulama. Wa ba'duhum atlaqa famana'ahu fi syabah wa ajazahu ma'al kabirah. Dan sebagian lagi memberikan rincian berupa kalau muda tidak boleh, kalau tua boleh. Ya, kalau tadi kan ada tambahan muda dan cantik. Ya. Kalau ini lebih clear ya, lebih jelas kalau muda, ya, karena namanya cantik relatif kadang kan ya. Ya, muda tidak boleh, yang tua boleh. Wa hadza huwa mansusu Ahmad rahimahullah. Dan inilah yang menjadi pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Berkata Saleh anak beliau, sa'altu abi, aku bertanya kepada bapakku yaitu Imam Ahmad, yusallimu 'alal mar'ah, apakah boleh seorang laki-laki memberi salam kepada wanita? Maka Imam Ahmad mengatakan amal kabirah fala ba'sa. Kalau dia sudah tua, wanitanya sudah tua, enggak apa-apa. Wa amma syabah fala tustantok. Namun kalau wanitanya masih muda, maka jangan diajak bicara. Artinya jangan memulai memberi salam kepada wanita yang masih remaja atau masih muda. Ini rincian dari Imam Ahmad. Wa sawwaba Ibnul Qayyim fi hadhil mas'alah. Dan Ibnul Qayyim memberikan penjelasan dalam masalah ini. Beliau membenarkan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan annahu yusallimu 'alal ajuz wa dhawat al-maharim duna ghairihin. Itu boleh untuk memberi salam kepada yang sudah tua atau yang ada hubungan kemahraman dan tidak untuk selainnya. Ya. Wa huwa al-mukhtar, dan inilah pendapat yang terpilih. Wa illatul mana' zahiratun, dan sebab kenapa larangan ini ada itu sangat jelas, yaitu sadduz dzari'ah, dalam rangka menutup pintu-pintu menuju kejelekan, pintu-pintu menuju keharaman. Wa khasyatul iftitan, dan khawatir kemudian menjadi fitnah, yaitu fitnah dalam artian menjadi ada ketertarikan. Ya, wah dia peduli dengan saya, oh dia GR gitu ya.
sehingga menjadi masalah ke depannya. Nah, ini sebetulnya illatnya adalah ini. Jika tidak dikhawatirkan ada yang demikian, ya, dan itu biasanya ada pada orang-orang yang tua, maka tidak masalah. Wa ma warada 'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dzalika fa huwa ma'sumun ma'mun minal fitnah. Adapun kalau kita lihat ada hadis Nabi yang memberi salam kepada wanita walaupun itu muda, maka perlu diketahui bahwasanya Nabi itu maksum, terjaga dari dosa dan aman dari fitnah. Jadi boleh kita katakan tidak bisa 100% kita mengatakan karena Nabi seperti ini kita juga boleh. Nah, ini ada penjelasan tambahan bahwasanya Nabi dalam hal ini adalah karena beliau memang terjaga. Wa ma warada 'ani sahabati yuhmalu ala amnil fitnah, dan juga ketika ada riwayat dari sahabat ya yang demikian, maka itu kita bawa kepada kemungkinan bahwa mereka melakukan itu ketika aman dari fitnah. Ketika aman dari fitnah, mungkin sedang banyak orang ya, tidak khawatir ya. Kan beda kalau kita menyalami wanita dalam kondisi sama-sama sendiri gitu ya, dengan ketika banyak orang mungkin. Ya, banyak orang tentunya dorongan untuk merasa GR dan seterusnya itu kan berbeda dengan ketika sendirian gitu ya. Ada banyak kemungkinan yang jelas ketika ada riwayat semacam itu, maka kita bawa kepada kemungkinan mereka mengucapkan salam kepada wanita itu ketika aman dari fitnah. Dan contohnya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hazim dari bapaknya dari Sahal, ia mengatakan kanat lana ajuzun ya tursilu ila budha'ah, yaitu ada seorang wanita tua yang suka pergi ke budha'ah, yaitu nakhlun bil Madinah, yaitu suatu kebun kurma di Madinah ya, sebuah kebun kurma di Madinah. Ada seorang nenek yang suka ke budha'ah, ke satu kebun kurma di Madinah. Fatakhudhu usulas silq, dan wanita tua ini suka mengambil batang pohon silk. Pohon silk itu pohon yang batangnya bisa dijadikan kuah. Ya semacam sayuran. Ya, sayuran namanya silk. Fa tatrahuhu fi qidrin wa tukarkir habbatin min sya'irin, dan kemudian dia taruh itu dalam satu panci, kemudian dia tumbuk biji-bijian dari gandum ya, untuk dijadikan makanan lah ya, jadikan makanan campuran gandum dengan sayur silik ini. Fa idza shallainal jumu'ata insarafna wa nusallim 'alaiha. Ketika kami selesai salat Jumat, kami pulang dan kami memberi salam kepada nenek ini. Ya, fatuqaddimuhu ilaina, maka nenek ini kemudian menghidangkan makanan tersebut kepada kami. Fanafrahu min ajlihi, maka kami senang dikasih makanan. Wa ma kunna naqilu wala nataghadda illa ba'dal jum'ah, dan kebiasaan kami memang kami, kata para sahabat, tidaklah tidur siang dan makan kecuali setelah Jumatan. Ya. Ini yang menjadi sisi pendalan adalah nusallimu 'alaiha. Kami para sahabat memberi salam kepada nenek ini. Nah, berarti kan aman dari fitnah ya, nenek ya. Ajuz itu artinya sudah tua. Ya, sudah renta. Tapi suka ngumpulin sayur di budha'ah, kemudian suka bikin makanan. Nah, dan itu dibagi-bagikan. Itu para sahabat terbiasa memberi salam kepada nenek tersebut. Sehingga kesimpulannya dari poin ke-9 ini adalah hukum asalnya dilarang ya, namun dibolehkan ketika aman dari fitnah ya. Kemudian yang berikutnya, poin ke-10, istihbabus salami 'ala sibyan. Hukum atau disunahkannya memberi salam kepada anak kecil. Disunahkannya atau dianjurkannya memberi salam kepada anak kecil. Wadzalika lita'widihim wa tadribihim mungdhus sighar ala adabis syari'ah.
Yang demikian itu dalam rangka untuk membiasakan dan mendidik mereka sejak kecil untuk terbiasa dengan adab-adab syar'i. Ya, jadi kita mengajarkan kepada mereka dengan memberi contoh, kita beri salam kepada mereka. Meskipun kita lebih tua ya, tentunya. Kalau kita baca yang kemarin kan adabnya yang muda nyapa yang tua. Nah, ya kalau kepada anak-anak mereka ya cara diajarkannya bukan sekedar dikasih tahu, kamu kalau ada orang tua ngasih salam. Tapi kita juga perlu mencontohkan, membiasakan mereka untuk ketika bertemu orang lain memberikan salam. Wa fa'iluhu muta'assiyan bin Nabi SAW, dan pelakunya yang melakukan hal yang demikian itu melakukannya dalam rangka mencontoh Nabi SAW. Ya, karena Nabi melakukan hal yang demikian. Akhbar Nabi dzalika Anas ibn Malik. Ya, hal ini diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan annahu kana yamshi ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famarra bisibyanin fasallama alaihim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berjalan bersama Anas, kemudian beliau bertemu dengan sekelompok anak-anak, ya. Maka beliau memberi salam kepada anak-anak tersebut. Wa fi salami 'ala sibyani hamlun nafsi 'ala tawadhu. Maka dengan kita memberikan salam kepada anak kecil, maka itu akan jiwa kita akan terdorong untuk bersikap tawadhu. Kita tidak merasa lebih hebat daripada anak-anak, ya. Kita akan bersikap merendahkan diri kita untuk anak-anak. Ya. Wasuluku linil janib, dan kita akan bertambah lembut, ya, atau menempuh kelembutan dengan melakukan yang demikian. Jadi kita menjadikan hati kita lembut dan juga kita tawadhu, ya, tidak merasa kemudian karena rumongso, ya, merasa saya yang gede, saya yang dewasa, kamu anak kecil, ya, nggak nyapa. Ini sudah ada bibit-bibit sombong, ya, tidak tawadhu. Justru kalau kita menyapa anak kecil itu membawa kepada tawadhu. Kemudian ada pembahasan idza sallama balighun ala sabi aw sallama sabiyun ala balighin fa hal yajibu raddus salami 'inda idzin. Ketika seorang yang sudah balik, sudah dewasa memberi salam kepada anak kecil, atau sebaliknya anak kecil memberi salam kepada yang sudah balik, apakah wajib untuk membalas salamnya? Maka jawabannya idza sallama balighun ala sabiyyin fa innahu la yalzamu sabi ar-raddu. Ketika seorang yang balik sudah gede, ya seperti kita, memberi salam kepada sobi, kepada anak kecil, maka anak kecil itu tidak wajib menjawab salam. Wa dzalika li'annahu laisa min ahlil furud, karena anak kecil belum mendapatkan kewajiban dalam agama. Jadi belum wajib apa-apa, termasuk belum wajib menjawab salam. Amma idza sallama sabiyyu 'alal baligh fa innahu yata'ayyanu 'alaihi raddu wa huwa qaulul jumhur. Namun kalau sebaliknya anak kecil memberi salam kepada yang sudah besar, sudah dewasa, maka wajib baginya untuk membalas salam tersebut menurut pendapat jumhur ulama. Ya. Taib. Ini berkaitan dengan apa? Anak kecil, ya. Dan kita insya Allah sudah terbiasa, ya, anak kecil, Assalamualaikum dek, ya. Itu akan menimbulkan kasih sayang, ya, sesama, atau anak kecil itu akan terbiasa dengan kebiasaan semacam itu. Baik, yang berikutnya poin ke-11, assalamu alal ayqadh fi mawdi'in fihi niyam, yaitu mengucapkan salam kepada orang-orang yang masih terbangun di tempat di mana ada orang yang tidur. Jadi mungkin di satu tempat yang di situ sudah ada sebagian yang tidur, tapi ada juga yang masih terbangun. Bagaimana cara mengucapkan salam di tempat yang semacam ini? Ya. Haitsu yakhfid al-musallim sautahu, yaitu dengan cara seorang yang memberi salam hendaknya memelankan suaranya, merendahkan suaranya, mengucapkan tapi pelan. Wa yusmi'u yaqdhanan wa la yuqidh naiman,
Yaitu suara yang dapat tetap didengar oleh orang yang bangun tapi tidak membangunkan orang yang tidur. Ya, pelan, assalamualaikum. Nah, terdengar kan, assalamualaikum. Itu sudah mencukupi, ya, tidak akan membangunkan yang tidur. Ja'a dzalika fi haditsil Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu. Ini disebutkan dalam hadis Miqdad bin Aswad, di mana di dalamnya disebutkan fakunna nahtalib fayashrab kullu insanin minna nasibah. Dan kemudian kami memerah susu, kemudian setiap orang itu mendapatkan bagiannya dan meminum bagiannya. Wa narfa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam nasibah, dan kami menyisakan bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ketika itu sedang tidak ada di situ. Tapi mereka ingin ya menyisakan, atau Nabi juga harus dapat bagian, ya, maka disisakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fayaji'u minal laili, maka di malam hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Fayusallimu tasliman la yuqidhu naiman wa yusmi' al-yaqdhan. Dan beliau mengucapkan salam yang tidak membangunkan orang tidur, namun membuat orang-orang yang terjaga ini tetap bisa mendengarnya. Wa fi hadza adabun nabawiyyun rafi'un, dan dalam kisah ini terdapat contoh adab nabawi yang sangat agung, yang sangat luhur. Haitsu yura'a fihi halun naim fala yukaddiru alaihi naumahu, yaitu tetap ya memperhatikan orang yang sedang tidur sehingga tidak mengganggu tidurnya. Wa fil waqti nafsahu la tafutu fadilatas salam, atau la tafutu fadilatus salam. Dan di samping itu juga tidak terlewat dari fadilah memberi salam. Jadi bukan kemudian tidak menyalami, ya nanti tidak dapat keutamaan mengucapkan salam, ya, tapi tetap dengan mengucapkan salam namun tanpa membangunkan orang yang tertidur. Taib. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang berikutnya adalah pembahasan yang tidak kalah penting, yaitu terkait dengan larangan memberi salam kepada ahlul kitab atau kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bab atau nomor ke-12, an-nahyu an ibtida'i ahlil kitabi bisalam, larangan untuk memulai mengucapkan salam kepada ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Laqad muni'na ala lisani nabiyina alaihi salatu wassalam an nabda'a ahlal kitabi bisalam. Sungguh kita telah dilarang melalui lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memulai salam kepada ahlul kitab. Ya, kita telah dilarang melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattarruhu ila adyaqih. Kalau kalian ketemu dengan salah satu di antara mereka di jalan, maka ya desaklah mereka ke tempat yang sempit. Maksudnya jangan kamu malah memberi jalan lebar-lebar kepada mereka. Ini maksudnya ya. Jadi maksudnya ya tetaplah berjalan seperti biasa gitu loh. Bukan kemudian betul-betul dimaknai secara latarlek ya, dipepet, enggak ya. Artinya jangan memberi jalan kepada mereka seolah-olah memuliakan mereka. Tapi biasa saja. Ya kalau mereka sempit-sempit aja gitu. Maksudnya seperti itu ya. Wala kalama li ahadin ba'da hadzan nahyi as-sarih. Dan kalau sudah jelas perkataan ini sudah sangat tegas, maka tidak ada lagi kalam, tidak ada lagi komentar. Sudah sangat jelas dilarang memulai salam. Kemudian ada pembahasan mas'alatun idza da'atil hajatu lis-salami ala ahli kitab fahal yajuzu salam alaihim. Kalau memang perlu,
Kalau memang ada kebutuhan untuk memberi salam kepada ahli kitab, kepada mereka, bolehkah menyalami mereka? Ada perlu itu misalnya ya sambutan atau mungkin apapun yang menjadikan kita perlu ya. Maka jawabannya al-haditsus sabiq zahirun fil mana'. Hadis yang kita sebutkan tadi sudah cukup jelas larangannya. Walakin akan tetapi ya inihtija lidzalika, kalau memang ada keperluan falyakun bi ghairis salam, maka hendaknya menyapanya tanpa ucapan lafaz salam, tanpa assalamualaikum, tapi boleh dengan ucapan yang lain selain salam. Seperti kaifa asbahta, gimana pagi ini ya, gimana pagimu ya. Au kaifa amsait, gimana sore ini kabarmu ya. Wa nahwu dzalika, dan semisalnya. Jadi apa, selamat pagi, selamat sore, apa kabar, itu boleh kalau memang ada perlunya. Ibnul Muflih mengatakan, berkata Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah, in khatabahu bi kalamin ghairis salami mimma yu'nisuhu bihi fala ba'sa bidzalik. Ya, beliau Ibnu Taimiyah mengatakan, jika seorang muslim mengajak obrol non-muslim dengan sesuatu yang untuk menyenangkan atau basa-basi lah bahasa kitanya ya, untuk basa-basi dengannya, maka tidak masalah. Yang penting bukan ucapan salam. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, Abu Sa'ad Al-Mutawalli mengatakan, lau arada tahiyyata dhimmi fa fi'luha bi ghairis salam. Ya. Kalau seorang ingin menyapa seorang kafir dhimmi, itu kafir yang bukan kafir yang kita perangi, maka dengan cara tanpa ucapan salam. Bi ayyaqula, dengan mengatakan misalnya hadakallah, semoga Allah memberimu hidayah. Ya. Au an'amallahu sabbahak, semoga Allah membahagiakan hari-harimu atau mencerahkan pagimu. Allah memberikan nikmat di pagi harimu. Qulta atau qultu ay Nawawi, aku mengatakan, kata Imam Nawawi, hadzal ladzi qalahu Abu Sa'ad la ba'sa bihi idza ihtaja ilaihi. Apa yang dicontohkan oleh Abu Sa'ad tadi itu hukumnya boleh jika memang diperlukan. Fayaqul, sehingga bisa saja seseorang mengatakan ya subbihta bil khair, ya selamat pagi. Awis sa'adah, ya selamat berbahagia, ya. Au bil afiyah, atau mendoakan keselamatan, ya mendoakan kesehatan, ya sehat-sehat selalu, ya. Gimana kabarnya? Au sabahakallahu bisurur, semoga Allah memulai harimu dengan kebahagiaan, ya. Au bis sa'adah wa ni'mah, atau dengan kenikmatan dan dengan keceriaan, ya. Au bil masarrah, ya dengan ya tadi ya kegembiraan. Au ma asbaha dzalik, atau yang semisalnya. Kata kalimat-kalimat yang biasa kita gunakan, ya selamat pagi, selamat sore, apa kabar, ya semoga kamu baik-baik aja, dan seterusnya. Wa amma idza lam yahtaj ilaih fal ikhtiyar alla yaqula syai'a. Namun kalau tidak ada kebutuhan, maka hendaknya tidak mengatakan apapun. Tadi kan kasusnya adalah kalau memang dibutuhkan. Ya misalnya dia tetangga yang mungkin suka menyapa kita, ya kalau kita nggak pernah balas kan ya lucu juga, ya. Berarti kita butuh untuk membalas, ya kan? Masa orang ini maunya disapa terus, nggak pernah nyapa saya, nah, nanti dibatin seperti itu kan nggak enak tetangga kita. Ya kita sapa, pagi Pak, ya misalnya gitu, ya, tidak masalah. Ya kalau nggak ada keperluan, dia juga nggak pernah nyapa, kok malah kita yang nyapa terus, nah ini yang kemudian yang lebih tepat adalah hendaknya dia juga tidak perlu menyapa terlebih dahulu. Fa inna dzalika
bastun lahu wa inasun wa izharu surati wuddin. Karena yang demikian itu adalah akan membuatnya merasa lapang, merasa dimuliakan, merasa merasa dimuliakan dan merasa dicintai. Ini seperti menampakkan kecintaan kepada orang kafir. Wa nahnu ma'murun bi ighladhin alaihim wa manhiyuna an wuddihim fala nudhiruhu. Karena kita, kata beliau, kita diperintahkan oleh Allah untuk justru bersikap keras kepada mereka, dan kita dilarang untuk mencintai mereka, sehingga kita tidak boleh tampakkan kecintaan kita kepada mereka, tidak boleh menampakkan seolah-olah kita cinta kepada orang kafir. Jadi dalam hal ini sebetulnya kalau kita lihat secara garis besarnya, yang menjadi sebab larangan adalah supaya kita tidak memuliakan mereka, kita tidak merendah di hadapan mereka. Nah, kalau dibutuhkan artinya berarti sesuatu yang memang ada maslahatnya. Ya, kalau tidak ada maslahatnya, tidak ada kebutuhan, maka kembali ke masalah, yaitu kita tidak memuliakan mereka dengan memberi mereka, menyelami mereka terlebih dahulu. Baik. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab yang ke-13 yaitu raddus salami ala ahlil kitabi bi alaikum. Yaitu cara membalas salam orang kafir dari kalangan ahli kitab dengan ucapan wa alaikum, ya. Jadi kalau tadi kan larangan memulai, tapi kalau mereka yang memulai gimana? Jawabannya seperti apa? Nah, jawabannya adalah wa alaikum. Namun ada perinciannya di sini nanti, ya, tidak semata-mata jawabannya wa alaikum. Jaa bayanu dzalika fi hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Datang penjelasan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum." Beliau mengatakan ketika ahli kitab Yahudi dan Nasrani memberi salam kepada kalian, maka jawablah wa alaikum. Tok. Nah, ya, tidak ada tambahan apa-apa. Fal hadithu bayyana lana anna sifat ar-raddi ala ahli kitabi an naqula wa alaikum. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya sifat atau cara membalas salamnya ahli kitab adalah dengan mengatakan wa alaikum, dan untukmu juga. Kalau wa alaikum salam kan dan salam untukmu juga. Kalau wa alaikum berarti dan untukmu. Untukmu apa? Tergantung kamu ngasih apa, kan gitu ya. Tergantung dia ngasih apa, kita balikkan. Itu wa alaikum. Bismillah. Baik. Kemudian ada pembahasan di sini. Idza sami'na al-kitabi yaqulu assalamu alaikum bil lafdhin wadih fahal naruddu alaihi bi alaikum abi wa alaikum amalan bi dhahiril hadith am naruddu alaihi salamahu wa naqulu wa alaikumussalam. Ada pembahasan berkaitan dengan hal ini, yaitu bagaimana jika seorang ahli kitab, orang Nasrani misalnya, berkata kepada kita assalamualaikum dengan lafaz yang jelas, ya, assalamualaikum. Ini kan sering ya, kita diberi salam oleh orang Nasrani dengan salam kita, salamnya orang Muslim, assalamualaikum. Maka apakah kita balas dengan waalaikum saja berdasarkan hadis tadi, ataukah kita membalas salamnya dengan mengucapkan waalaikumsalam berdasarkan ayat Al-Quran? Ini sama-sama ada landasannya, ya. Al-Quran juga berbicara tentang membalas sesuai dengan apa yang dikatakan orang. Nah, ini maka jawabannya dhahaba ba'du ahli ilmi ila annahu idza tahaqqaqna min lafdhi salami wa lam nashuk fihi fa innahu yanbaghi alaina an narudda salam. Sebagian ulama mereka berpendapat bahwasanya ketika jelas
kita mendengar lafaz salam dari mereka, kita tidak ragu bahwa itu adalah kalimat salam, assalamualaikum, tidak diplesetkan ya, tidak assalamualaikum. Itu jadi artinya jadi jauh ya, kecelakaan bagi kamu, kehilangan lam aja udah parah ya. Seandainya kita benar-benar mendengarkan assalamualaikum ya, tanpa keraguan, maka sebagian ulama berpendapat kita juga menjawabnya sesuai dengan salam mereka. Waqul, dan para ulama tersebut mengatakan ya, in hadza huwa muqtadal adl. Mereka mengatakan kenapa alasannya, karena ini adalah konsekuensi berbuat adil kepada orang kafir. Jadi kita diperintahkan berbuat adil ya. Wallahu ta'ala ya'muru bil adli wal ihsan. Dan kita tahu Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan itu kepada seluruh manusia, bahkan kepada hewan. Ya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kata Allah, Allah tidak melarang ya kalian untuk berbuat baik dan adil kepada orang kafir yang tidak mengusir kalian, tidak memerangi kalian. Ya, sehingga karena Allah perintahkan buat adil, maka ketika kita diberi salam, kita membalasnya dengan salam yang sama, itu baru namanya adil. Wa dzaba akharun wa huwa rajih annana naruddu alaihim kama jaa fil hadits sahih as-sharih wa alaikum. Namun yang lebih rajih menurut penulis kitab ini, yaitu Syekh Asy-Syalhub, beliau mengatakan bahwasanya yang rajih adalah yang lebih tepat, yang lebih kuat, kita membalas salam mereka sebagaimana hadis yang jelas tadi, yaitu wa'alaikum saja. Jadi kalau Nasrani mengatakan assalamualaikum ya, maka menurut penulis kitab ini yang lebih tepat adalah kita menjawabnya wa'alaikum ya, bukan wa'alaikum salam. Namun kalau ada yang mengatakan wa'alaikumussalam, itu pun juga itu adalah pendapat ulama yang lain ya, pendapat sebagian ulama. Jadi boleh juga ya, bukan sesuatu yang kemudian disepakati oleh para ulama ya. Kemudian yang berikutnya adalah kasus di mana kita menyalami sekelompok orang yang heterogen, yang bermacam-macam, ada yang muslim, ada yang kafir. Poin ke-14, jawazus salami ala majlisin fihi akhlaq minal muslimina wal musyrikin. Bolehnya memberi salam kepada satu majelis yang di dalamnya campuran antara orang muslim dengan orang musyrik. Wa huwa ma'khudun min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebolehan ini ya diambil dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan selain beliau berdua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiba himaran alaihi ikafun tahtahu qatifatun fadakiyah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggang suatu keledai yang di atasnya ada pelananya, dan di bawah pelana tersebut ada potongan kain dari fadak. Ini bukan satu bagian yang penting untuk kita bahas ya. Yang selanjutnya, wa ardafa wara'ahu Usamah ibnu Zaid wa huwa ya'udu Sa'ad ibnu Ubadah fi Banil Harith ibnul Khazraj wa dzalika qabla waqa'ati Badr. Dan Nabi SAW membonceng, di belakangnya ada Usamah bin Zaid ya, sahabat kesayangan beliau ya, dan mereka atau beliau dalam rangka menjenguk Sa'ad bin Ubadah di Bani Haris bin Khazraj ya, dan itu terjadi sebelum perang Badar. Hatta marra fi majlisin fihi akhlatun minal muslimina wal musyrikina ya, wa abdatul authan wal yahud. Sampai suatu ketika beliau berpapasan dengan suatu majelis atau perkumpulan yang di dalamnya ada campuran, ada yang muslim, ada yang musyrik, penyembah berhala, dan ada orang Yahudi ya, komplit ya, yang belum ada Nasrani aja nih.
Wa fihim Abdullah ibn Ubay bin Salul, dan ada juga Abdullah bin Ubay bin Salul, ada orang munafik juga. Wah, ada muslim, musyrik, Yahudi, munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa fil majlisi Abdullah bin Rawahah, dan ada juga Abdullah bin Rawahah. Falama ghasyiyatil majlis ujajatud dabah, ya, apa nih? Khammara Abdullah ibn Ubay anfahu biridaihi. Dan ketika majelisnya tertutup oleh debu-debu yang terbawa oleh atau yang hasil dari hentakan hewan tersebut, kan dia lewat ya, kan namanya lewat kan lewat tanah, nah itu kan debunya berterbangan ya ketika dilewati keledainya. Maka ketika majelis itu tertutupi oleh debu-debu dari hasil keledai tersebut lewat, maka Abdullah bin Ubay menutup hidungnya dengan bajunya. Tsumma qala la taghbaru alaina. Jangan debui kami. Artinya jangan membuat kami kena debu. Fasallama alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thumma waqafa fanazala fada'ahum ila Allah. Maka Nabi pun mengucapkan salam kepada mereka, yang kumpulan orang beraneka ragam agama ini, ada yang muslim dan ada yang kafir. Kemudian beliau berhenti, kemudian turun dan mengajak mereka kepada Allah. Wa qara'a alaihimul Qur'an, dan beliau membacakan ayat Al-Qur'an kepada mereka, ya, mau dakwah kepada mereka. Tapi sebelum dakwah, Nabi mengucapkan salam dulu kepada mereka. Berarti ini boleh ya, mengucapkan salam kepada hadirin yang isinya beraneka ragam. Wal ibtida'u bisalami ala qaumin fihi muslimuna wa kuffar mujma'un ala jawazihi. Memulai salam kepada satu kaum, satu kelompok yang di dalamnya ada orang muslim sekaligus orang kafir, maka ini para ulama sepakat dibolehkan. Sepakat bahwa hal ini dibolehkan. Qalahun Nawawi, dikatakan hal ini oleh Imam Nawawi. Wala yu'akiru ala hadha hadithul man' min ibtida'i ahlil kitabi bisalam. Dan janganlah ini dicampur adukkan dengan hadis larangan memulai salam kepada ahlul kitab. Kan jadi kemudian jangan dipertentangkan dengan hadis yang melarang memulai salam dengan ahli kitab. Fa inna dzalikal hadits fi ma idza kana al musallam alaihi dhimmiyan aw kanu jama'atan min ahli kitab. Karena hadis tadi berbicara tentang ya ketika kita memberi salam kepada kafir dhimmi atau sekelompok ahli kitab, murni ahli kitab tok isinya, nggak ada campuran. Itu baru yang terlarang dalam hadis tadi. Amma huna, adapun kalau kasus kita sekarang, fa innal majlisa fihi muslimun, di majlis itu ada orang muslim. Walidzalika fa innahu yajuzu salam ala majlisin fihi akhlatun minal muslimina wal musyrikina bi niyyatis salami alal muslimina faqat. Sehingga boleh ya memberi salam kepada suatu majelis yang bercampur ada orang muslim dan orang musyrik, dengan niatnya apa? Niatnya salamnya hanya untuk yang muslim saja. Meniatkan salamnya hanya untuk yang muslim saja, maka boleh. Qila lil Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, nu'amilul yahuda wan nasara wa na'tihim fi manazilihim wa indahum qaumun muslimun usallimu alaihim. Beliau ditanya, kita berinteraksi dengan Yahudi dan Nasrani, kita mendatangi mereka di tempat-tempat mereka, dan ternyata di tempat mereka ada yang muslim juga. Apakah kita memberi salam? Qala na'am, kata beliau, iya, berilah salam. Wa tanwi as-salama 'alal muslimin, dan kau niatkan salam itu hanya untuk yang muslim saja. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, idza marra wahid 'ala jama'atin fihim muslimun aw muslimun wa kuffar
fasunnatu ayyusallima alaihim wa yaqsid al-muslimina awil muslim. Kata Imam Nawawi, jika seorang bertemu dengan sekelompok orang yang mana di dalamnya ada orang-orang Islam atau satu Islam saja, yang lain kafir, cuma ada satu orang Muslim di situ, yang lain kafir, maka yang sesuai sunnah adalah menyalami mereka dan memaksudkan salam tersebut hanya untuk yang Muslim atau seorang Muslim tadi. Jadi walaupun cuma satu dari sekian, mungkin 10 orang, 20 orang ya, yang satu Muslim, yang 19 kafir, tetap mengucapkan Assalamualaikum. Dengan niat apa? Salamnya cuma untuk yang Muslim saja. Taib, yang berikutnya ada pembahasan mas'alatun hal yuqalu li jama'atin fihim muslimuna wa kuffar 'inda salami assalamu ala man ittaba'al huda. Apakah boleh kita ketika ada sekelompok orang yang di dalamnya ada Muslim dan kafir, kemudian salam kita gunakan dengan lafaz assalamu ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi mereka yang mau mengikuti petunjuk, ya. Apakah ini sesuai sunnah? Maka jawabannya la yuqalu assalamu ala man ittaba'al huda. Tidaklah kita mengatakan assalamu ala man ittaba'al huda, bukan itu ucapan yang lebih tepat. Li jama'atin fihi muslimuna wa kufar, jadi untuk satu jamaah yang isinya campuran. Bal yusallimu alaihim kama sabaqa wa yanwi bidzalikal muslimin. Yang lebih tepat ya ucapkan salam sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, seperti biasa assalamualaikum, dan niatkanlah itu bagi yang Muslim saja. Wa haula hadzal ma'na qala Ibnu Utsaimin, dan berkaitan dengan hal ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, fa idza kanu muslimina wa nasara fa innahu yusallimu alaihim bisalam al-mu'tad yaqulu assalamu alaikum yaqsidu bidzalikal muslimin. Kalau ada Muslim dan Nasrani, maka tetap memberi salam kepada mereka dengan salam yang biasa kita baca, yaitu assalamualaikum, dan itu diniatkan untuk yang Muslim saja, ya. Jadi ini kalau kita di satu tempat, saya sedang memberi sambutan di tempat yang forumnya forum umum, ya sudah biasa saja assalamualaikum, ya, itu tidak masalah. Kemudian yang ke-15, ya, yang ke-15 berkaitan dengan bolehkah memberi salam dengan menggunakan isyarat, ya, menggunakan isyarat tanpa lafaz, ya, jadi seperti ini aja, ya, atau apa gini gitu, ya. Maka jawazus salami bil isyarati li'udhrin, boleh memberi salam dengan isyarat kalau ada uzur. Nah, jawabannya kalau ada uzur. Al-aslu fi salami bil isyarati an-nahyu. Hukum asalnya memberi salam dengan isyarat itu terlarang, hukum asalnya. Enggak boleh kita menggantikan salam dengan isyarat saja, tidak boleh. Hukum asalnya. Li'annahu min fi'li ahli kitabi wa nahnu umirna bi mujanabatihim. Dan karena itu perbuatan ahli kitab, perbuatan Yahudi dan Nasrani, dan kita diperintahkan untuk menjauhi mereka, ya, menjauhi juga perbuatan-perbuatan mereka. Wa adamu tasyabbuhi bihim, dan kita dilarang untuk meniru mereka, dilarang untuk tasyabbuh atau meniru kebiasaan mereka. Ya, kalau mereka salam gini doang dah dianggap salam. Kita nggak boleh meniru mereka dengan mencukupkan diri dengan ini dianggap sebagai salam, nah, nggak boleh. Sebagaimana mereka mencukupkan itu dengan sebagai salam. Waqad akhrajal Tirmidzi haditsan fin nahyi 'anit taslimi bil isyarati wa annaha min syi'ari ahli kitab. Dan Imam Tirmidzi mengeluarkan sebuah hadis yang berisi larangan memberi salam dengan isyarat, dan bahwasanya itu termasuk syiar ahli kitab, yaitu syiar Yahudi dan Nasrani. Wa wasamahu Tirmidzi bil gharabah. Namun Imam Tirmidzi
mensifati hadis ini dengan hadis yang gharib, hadis yang jalannya tidak banyak ya. Wa qala anhu al-Hafidz Ibnu Hajar. Ibnu Hajar berkomentar tentang hal ini. Wa fi sanadihi dha'fun. Ya, dalam sanad hadis tersebut, hadisnya Tirmidzi ini ada kelemahan. Ada kelemahan dalam hadis tersebut. Walakin akhrajan Nasaiyu bi sanadin jayyid an Jabir rafa'ahu. Namun walaupun hadis riwayat Tirmidzi tadi dhaif tentang bahwasanya isyarat itu adalah kebiasaan Yahudi dan Nasrani, namun Imam Nasai mengeluarkan hadis yang sanadnya jayyid, yang sanadnya bagus, artinya tidak bermasalah, tidak dhaif, dari Jabir, sahabat Jabir, yang rafa'ahu, yang Jabir ini menyandarkannya kepada Nabi, artinya tetap naik kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan la tusallimu taslimal yahud, janganlah kalian memberi salam dengan salamnya orang Yahudi. Fa inna taslimahum bil birruusi wal akuffi wal isyarah. Karena salamnya mereka orang Yahudi itu dengan kepala, dengan isyarat kepala gitu. Gitu ya. Atau seperti apalah mungkin ya. Nanti dengan kepala atau dengan kaf, yaitu dengan telapak tangan. Ya. Wal isyarat atau dengan isyarat, ya, isyarat-isyarat yang lainnya. Ini salamnya orang Yahudi. Wa qad yarid ala hadzal hadits ma rawathu Asma bintu Yazid annaha qalat. Dan telah datang pula riwayat yaruddu, maaf ya, bukan yarid ya. Wa qad yaruddu ala hadzal hadits ma rawathu Asma bintu Yazid annaha qalat. Dan riwayat ini dibantah oleh hadis dari Asma bintu Yazid, bahwasanya ia mengatakan, ya, alwan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biyadihi illa nisa'i bisalam. Ya, Asma binti Yazid mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada para wanita dengan isyarat tangannya, melambaikan tangannya. Nah, ini berarti ada kontradiksi hadis Jabir tadi, jangan memberi salam dengan salam Yahudi, karena Yahudi itu memberi salam dengan telapak tangan mereka. Namun ternyata riwayat Asma binti Yazid menunjukkan Nabi memberi isyarat dengan tangan beliau kepada para wanita. Nah, ini gimana cara menggabungkan kedua riwayat ini? Maka disebutkan walakin hadza mahmulun ala qarnil isyarati bitalaffudzi bisalam. Nah, jadi hadis Asma ini dibawa kepada kemungkinan bahwa Nabi melakukan itu tetap dengan mengucapkan salam. Jadi Nabi memang berisyarat, tapi tetap mengucapkan salam. Jadi assalamualaikum dengan tangan beliau dan juga dengan mulut beliau. Qala Nawawi ba'da hadits Tirmidzi. Imam Nawawi menjelaskan setelah membawakan hadis Tirmidzi tadi, fahadha mahmulun ala annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal lafzi wal isyarati. Yadullu ala hadha anna Aba Dawud rawa hadzal hadits. Wa qala fi riwayatihi fasallama alaina. Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya hadis ini dibawa kepada kemungkinan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberi isyarat, beliau juga menggabungkan dengan mengucapkan lafaz assalamualaikum. Dan ini ditunjukkan juga oleh riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat tersebut dikatakan fasallama alaina. Ya, jadi Nabi tidak hanya alwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadih, ya, fasallama alaina. Jadi Nabi memberi isyarat dengan tangannya dan memberi salam kepada kami. Wa qala al-Hafidz, dan Hafidz Ibnu Hajar mengatakan an-nahyu 'anis salami bil isyarati makhsusun biman qadira 'ala lafzi hissan wa syar'an. Larangan untuk memberi salam dengan isyarat itu khusus bagi yang mampu untuk mengucapkannya atau melafazkannya, baik secara indera, dia mulutnya mampu mengucapkan, dan secara syar'i juga mampu.
Wa illa fahiya masyru'atun liman yakunu fi syughlin yamna'uhu minat talaffudhi bi jawabi salami kal musalli wal ba'idi wal akhras wa kadha salam 'alal asam. Dan wa illa fahiya dan bahkan memberi salam dengan isyarat itu sesuatu yang disyariatkan bagi yang memang ada halangan atau ada kesibukan yang menghalanginya untuk mengucapkan salam. Semisal, satu, kata beliau, orang yang sholat. Orang yang sholat tidak bisa semudah itu menjawab salam, ya, lagi baca Al-Fatihah, ada yang Assalamualaikum, ya, dipotong Waalaikumsalam, tidak bisa. Maka membalasnya dengan isyarat. Wal ba'id, atau orang yang jauh, ya. Mungkin jauhnya di sono banget, Assalamualaikum. Nah, dia mungkin karena kalaupun dia ngomong juga nggak terdengar, ya dia cukup memberi isyarat juga boleh. Wal akhras, atau yang bisu. Nah, kalau bisu nggak bisa bicara, jelas ya, boleh dengan isyarat. Demikian pula menjawab salam, ya, atau demikian pula memberi salam kepada yang tuli. Memberi salam kepada yang tuli, ya, yang tuli mau diucapkan salam juga nggak dengar, mending di isyarat. Kalau isyarat malah dia bisa memahami bahwa itu adalah salam. Nah, maka kesimpulannya berkaitan dengan memberi isyarat salam ini adalah yang terlarang adalah ketika menggantikan salam menjadi isyarat. Itu tidak boleh. Jadi dia mampu untuk mengucapkan salam kok diganti dengan isyarat, itu nggak boleh. Itu kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau seorang dia membarengkan salamnya dengan isyarat, hukumnya boleh. Dan inilah makna dalam hadis Asma bintu Yazid, di mana Nabi SAW memberi isyarat dan sekaligus mengucapkan salam, itu tidak masalah. Atau boleh juga memberi isyarat saja tanpa salam bagi yang memang berhalangan. Nah, contohnya 4 golongan ini, ya, orang yang lagi sholat tidak bisa berbicara tentunya, maka dia berisyarat. Atau orang yang jauh, ya, kalau kita menjawab pun atau mengucapkan salam pun nggak dengar dianya, maka kita cukup begini. Atau akhras, atau bisu, jelas tidak bisa bicara. Atau kita bisa bicara tapi tidak bisa didengar oleh orang yang tuli. Nah, maka ini membolehkan untuk hanya sekedar isyarat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita akan lanjutkan pembahasan seputar adab dalam salam, poin ke-16 dan berikutnya, insyaallah di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.